Pernikahan merupakan salah satu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh sesama manusia antara laki-laki dan perempuan. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, dan hal tersebut tidak akan tercapai jika suami dan istri tidak dapat memenuhi fungsinya masing-masing. Dan tidak terpenuhinya fungsi-fungsi keluarga akan berdampak pada kebahagiaan dari semua anggota keluarga. Faktor sosioekonomi seringkali menjadi faktor utama dalam memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Nah, salah satu rincian dari faktor sosioekonomi tersebut adalah peminggiran terhadap otonomi dari perempuan. Dan hal tersebut dikenal juga sebagai konstruk sosial patriarki. Salah satu upaya untuk melanggengkan pengaruh patriarki yaitu penggunaan dalil-dalil keagamaan. Dalil-dalil agama dijadikan dasar untuk melanggengkan pengaruh patriarki dalam masyarakat. Namun, emang bener ya? Husein Muhammad sebagai salah satu tokoh ulama Indonesia yang aktif mengampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender dalam Islam berpendapat bahwa Al-Quran sesungguhnya memiliki pandangan yang cukup egaliter dalam memandang relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut seperti termuat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Menurut Quraisy Shihab, setidaknya dalam bukunya yang berjudul Perempuan, terdapat 8 fungsi keluarga yang harus dilaksanakan oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam video kali ini kita akan lebih menyorot 2 peran keluarga, yaitu peran reproduksi dan peran ekonomi. Pada fungsi ekonomi, Al-Quran membebankan kewajiban mencari nafkah kepada laki-laki. Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran surat An-Nur ayat 33 yang memerintahkan laki-laki untuk bersabar jika dia belum memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Menurut kitab fikih klasik, tugas seorang istri adalah memenuhi kebutuhan seksual dari suaminya serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Lantas, bagaimana pada zaman sekarang ketika banyak perempuan yang pergi untuk bekerja, sedangkan laki-lakinya justru berkutat di rumah? Apakah mereka melanggar agama? Nah, sebenarnya agama itu menekankan kewajiban laki-laki dan perempuan itu sesuai loh dengan zamannya. Fikih kontemporer menyatakan bahwa sebenarnya perempuan nggak apa-apa untuk bekerja, namun harus sesuai dengan izin dari suaminya. Hal-hal tersebut merupakan sebuah fenomena jika ditinjau dari segi hukum. Sedangkan hukum itu seringkali memandang sesuatu secara biner dan formalitas. Maka dari itu, kita membutuhkan jalan tengah dalam memandang fenomena ini. Kompromi. Otoritas seksual yang dimiliki oleh istri dan otoritas ekonomi yang dimiliki oleh suami seharusnya dikompromikan dan disepakati. Hal kompromi ini selaras loh dengan apa yang diperjuangkan oleh feminisme, yaitu kebebasan yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Mereka memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya atau otoritas tubuhnya masing-masing. Nah, ternyata kompromi ini selaras juga loh dengan nilai-nilai Islam yang juga dikenal sebagai musyawarah. Lalu pertanyaannya, jika ada kebebasan dalam mengatur hal-hal yang ada dalam rumah tangga, mengapa Al-Quran menekankan kewajiban mencari nafkah hanya kepada laki-laki? Nah, hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan fungsi reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. Perempuan itu memiliki fungsinya yaitu bereproduksi, yaitu mereka hamil, melahirkan, dan menyusui. Ketika perempuan dalam fase di atas, Allah mengujinya dengan rasa sakit dan membatasi kemampuan fisiknya. Oleh karena itu tadi, laki-laki diperintahkan untuk menjadi pendukung bagi perempuan, baik itu mendukung secara emosional maupun secara materi. Nah, jika laki-laki dan perempuan saling menyadari perannya masing-masing dan tidak membenturkan otoritas yang mereka miliki, niscaya tidak akan terjadi yang namanya beban ganda maupun marginalisasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.